Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang teman-teman semuanya, para penyuluh KB di seluruh Kabupaten Gunung Kidul, kader-kader KB di seluruh Kabupaten Gunung Kidul, juga Bapak Ibu dari lintas sektor di seluruh Kabupaten Gunung Kidul dan terutama di Kapanewon Patuk Gunung Kidul. Saya hari ini dengan siapa? Dengan Bapak Panewu Patuk. Nama lengkapnya siapa ya, Pak? Mas saya Haryo Ambar Suwardi, SMSI. Panggilannya? Bisa Pak Haryo, bisa Pak Ambar. Selera saja itu sih. Hari ini kita bersama Pak Ambar, Panewu Patuk Gunung Kidul, yang kebetulan hari ini kita kesini dalam rangka menyerahkan media KIE majalah program Bangga Kencana atau program KB, dan hari sudah diterima oleh beliau. Nah, bahagia sekali, kita senang sekali bisa bertemu langsung dengan Pak Ambar hari ini, Bapak Ibu semuanya, karena kita akan mungkin sedikit menggali pengalaman beliau ya selama menjadi menjadi Panewu ya Pak. Ya, Panewu ya. sudah nanti mungkin ceritakan sejak tahun berapa. Tapi nanti mungkin terutama fokus kita akan fokus pada bagaimana dukungan beliau terhadap program Bangga Kencana di setiap Kapanewon yang mungkin beliau singgahi, karena itu udah berapa kecamatan, berapa Kapanewon ya Pak yang Bapak diberi amanah untuk memegang. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya cerita. Saya ini menjadi CPNS tahun 1991. Waktu itu saya staf di Kecamatan Semanu, kemudian juga di Pembantu Bupati Wilayah Timur, kemudian saya juga 93 menjadi Menteri Pol PP di Karangmojo hanya 11 bulan. Kemudian Sekcam Ngawen itu hanya tahun ya 95-an itu, hanya 7 bulan, kemudian pindah ke Kecamatan Patok 96 sebagai Sekcam. Kemudian pada 98 itu saya menjadi camat, tapi umurnya masih terlalu muda itu, 35 itu. Itu di CC dulu masih provinsi. Iya. Di Patok, kemudian 2,5 tahun pindah ke Ponjong. Ponjong itu tahun 2000 itu 26 tahun. 6 tahun, kemudian masuk di kepala bagian kerjaan investasi. Jadi saya habis dari Ponjong ya. Dari Ponjong investasi, kemudian 2 tahun pindah lagi ke bagian organisasi 2 tahun. Nah, kebetulan waktu itu Pak almarhum Pak Sumerno yang notabene asli Ponjong, udah meminta saya untuk kembali ke Ponjong lagi. Ya, intinya beliau ya. Itu tahun berapa ya Pak? Itu 2010. 2010. Jadi 2010 saya kembali ke Ponjong atas permintaan Pak Bupati Pak Sumerno. Kemudian beliau mengatakan, tolong bicaramu Ponjong ben maju nek lomba Mas ya. Lomba desa. Nah, saya waktu itu baru naik haji, kemudian sampai di Tanah Suci beberapa hari mau pindah ke Mekah maaf, itu beliau sedo. Nah itu saya sempat shock saya itu waktu itu. Terus apa yang kembali ke Ponjong mau ngapain ya? Kebetulan saya ingat saya membuat semar, jadi amanah beliau semar adalah semangat membangun rakyat. Sehingga di sana saya buat cobek bergambar semar, tulisannya Memayu Hamilan Bawon Kecamatan Ponjong. Di sana saya diminta 3 tahun. Dari 2010 ya? Ya, 2010, kemudian 2013 saya diminta kembali ke sini lagi. Patok ini? Ke Patok. Jadi karir itu memang orang aneh, masa Pak Ambar jadi camat ngeban. Tidak apa-apa, kalau itu amanat saya merasa dengan rasa tanggung jawab dan dengan senang hati, insya Allah ikhlas saya. Itu karir saya, dan insya Allah tidak lama lagi awal Maret atau pada 1 Maret saya sudah purna tugas. Itu yang selama ini perjalanan karir saya. Jadi dari di Patok dari 2013 sampai sekarang ya Pak? Sampai sekarang. Ya, sekarang. Jadi pas kalau purna besok saya pas 9 tahun semua. Jadi pas 9 tahun semua. Hanya dua Kapanewon, yang lain enggak. Iya. Ponjong dan Patok. Ya. Terus begini Pak, bermacam-macam instansi yang sudah Bapak lewati ya, sehingga untuk menerima amanah dari Pemda terutama. Sebenarnya pengalaman yang paling berkesan ada nggak Pak? Di mana di instansinya mana, atau mungkin
ketika menjadi paniku di kapan namanya ada hubungan pengalaman berkesan? Ya, kalau Pak Ambar begitu. pengalaman saya pertama aku menjadi kabak investasi itu saya mencari investor itu bukan yang mudah, sangat sulit. Sampai saya ke Jakarta tuh itu ada pesawat, ada apa mobil, saya datang ke Jakarta naik bus, saya naik mobil sendiri karena naik bus kadang di Jakarta naik Metro Mini dengan membawa proposal saya tuh itu ke Pertamina bawa proposal, makan sembarangan, tapi ada senang. Inilah saya untuk mengabdi Gunung Kidul. Bahkan kemarin pernah ditawari secara kabupaten, Mas pindah Mas, enggak, sama makanya harus Gunung Kidul karena sudah merasa menyatu dengan warga Gunung Kidul. Kemudian pengalaman di Ponjong juga saya alhamdulillah tahun 2010 saya bisa melaksanakan Bapak almarhum Pak Sumpeno, itu bisa lomba desa nasional. 2011 Pak, saya untuk kedua kalinya ke istana lagi mendapat penghargaan dari Presiden Pak Yudhoyono menjadi pembina lingkungan hidup tingkat nasional, jadi mendapat kalpator saya. Kemudian kemudian di sini di Patok juga banyak kesannya dalam rangka rentenir nih. Jadi saya juga begitu masuk Patok, saya melihat suasana masyarakat kok terjebak ya. Sampai tahun 2014 saya membuat deklarasi anti rentenir. Sampai saat ini masih, artinya masih kita gaungkan. Kita kemudian tahun 2014 juga saya mencoba mengangkat Amaryllis dan alhamdulillah sampai saat ini Amaryllis sudah mulai diakui ikon Patok dan batik yang saya pakai ini juga Amaryllis. Nah itu, jadi itu kesan. Memang Amaryllis luar biasa ya Pak. Dulu Amaryllis itu orang nggak kenal. Itu kan dulu namanya Bambang Procot. Bambang Procot itu pada dibuang. Dan begitu Pak Soekardi punya, saya ekspos hari Selasa waktu itu, langsung media sosial langsung luar biasa. Itu tahun 2014 ya Pak? 2014 sampai sekarang. Sampai sekarang. Bahkan sudah batik sudah mulai ada dan saya punya hak paten 50 tahun untuk batik ini Amaryllis. Nah, saya maka kalau pensiun insya Allah saya akan tetap mempertahankan batik untuk dalam rangka citra Patok masih ada dengan batiknya. Makanya jadi amal saleh ya Pak. Insyaallah. Jadi ini Bapak Ibu semuanya, ternyata kita baru tahu ternyata melambungnya moncernya kebun Amaryllis ini dan ada juga batiknya itu juga berkat dari inisiatif ataupun inovasinya Pak Ambar ini luar biasa. Baru kita tahu ternyata itu batik Amaryllis. Sampai sekarang juga masih beliau agem gitu nih. Ada yang lain nggak Pak selain inovasi tadi itu yang mungkin bisa diceritakan? Selain tadi anti retenir terus. Saya juga yang program ini adalah makan nasi sampai habis. Makan nasi sampai habis. Ya karena apa? Itu rasanya latar belakangnya apa Pak? Harus ada. Ini karena saya melihat masyarakat beberapa kalau hajatan itu dia ambil banyak, tapi disisakan. Padahal itu kan yang terakhir barokah. Betul. Kenapa? Karena malu loh. Kalau malu ya ambil dikit, orang nambah lagi. Iya. Tapi enggak, akhirnya saya mencoba makan sampai habis. Sampai Rasulullah sampai dijilat. Betul. Gitu kan. Nah, itu saya sampaikan itu. Kemudian tahun 2000 itu tanggapan dari masyarakat gimana Pak dengan ide? Positif. Ya, mesti agak berat ya. Bahkan pengalaman saya program itu saya dikasih nasi tuh. Saat di desa itu. Satu box tuh, sama kan ditunggu. Saya itu pernah lomba desa, pernah juga nasi box itu saya ditunggu makannya. Begitu saya mongkur dibuka dicuek itu kardus dilihat bener ditanya betul. Tapi itu siksa terus. Gimana aja terlalu saya mengucapkan salah. Harus memberi teladan ya Pak ya. Ya berat tapi ya sudah nggak masalah. Tapi insya Allah itu menjadi istilahnya ya salah satu upaya dan kan malah syukur pada Allah gitu. Kedua itu membuat suatu tradisi yang baik. Dan saya kedua buat yang terakhir ini aku bangga belanja di warung tetangga. Di warung tetangga. Ya. Itu di Bali itu ada ide apa itu Pak? Karena Nyun Sewu, kalau kita belanja Nyun Sewu yang di tanda petik yang toko besar itu kalau kita ada kesulitan nggak mungkin dia akan bantu. Justru tetangga inilah yang akan bantu kita. Maka kedua dengan tetangga paling enggak tetangga punya anak untuk bisa mensekolahkan. Dia biar sejahtera kan gitu. Makanya saya masuk pertama di Patok itu pakai plan OVOC. One person, one product, one field, one product, one cooperation. Jadi satu orang tuh insya Allah kerja, insya Allah untung, nabung, sejahtera. Kedua, one field, one product, satu desa itu unggulan. Jadi di Patok ini masing-masing khas. Misalnya kalau Langgunan itu jelas dia punya pariwisata dan
produknya coklat. Di apa tadi? coklat. Oh, Coklat. Di Tebah saya menggandeng balai latihan pembinaan buah dari Solo Sumatera. Sana sudah kita budidayakan pisang kepok Tanjung. Artinya pisang kepok tanpa jantung. Jadi semua menjadi pohon dan itu luar biasa besar, manis itu. Di Tebah. Ya, kemudian di sini semuanya itu ada teh daun sersat. Dan masing-masing punya, bahkan saya pernah mencoba biji rambutan menjadi emping. Dan itu pun diprotes, Pak, kok kamu ngapain? Saya Pak itu tembang ya. Kemudian ada lagi sampai setelah kemarin dengan kakaknya apa? Kulit rambutan itu dibuat teh juga. Bisa, pahitnya tapi nggak apa-apa. Banyak inovasi baru. Bahkan kemarin juga ada kembang durian itu dipakai menjadi keripik. Kemudian pongge, saya lihat pongge yang Jepang coba kita buat rendang bisa hanya orang-orang kadang males kan gitu. Iya. Padahal tuh manfaat banyak. Kalau tahu ilmunya malah bisa diinovasikan macam-macam. Termasuk gitu. kemarin kita sering datangnya dari kakak kayak hampir satu program tinggi sama masuk sini, paling tidak dia memberi inovasi, misalnya membuat teh pedagang, atau banyak kita. Juga saya juga pada saat ini baru mendorong masyarakat untuk punya IUMK. Bahkan kalau IUMK itu kalau izin usaha mikro menengah. Jadi IUMK. Jadi itu saya dorong. Bahkan saya datang sendiri ke masyarakatnya. Kalau ada 10 tak datang, nanti saya buatkan sehari. Kamu nggak bisa datang, tak kembalikan. Jadi itu dorong. Kita hanya banyak saya punya IUMK. Termasuk ada kemarin di salah satu warga 11 orang di Kapanung lain, nggak usah sebutkan. Iya. Itu dia jualan. UMK saya, akhirnya saya bawa sini ke Pak Panewu di mana mereka jualan. Jadi saya datang sendiri 11 itu, saya datang, akhirnya jadi saya berikan. Jadi itulah. Jadi motivasi saya itu hanya kesempatan saya untuk beribadah itu aja kok. Nggak ada tensilan, nggak ada. Insya Allah nggak hanya itu saja. Itu yang sangat termasuk. Ya kegiatan lain lah, mestinya seperti ini contoh, saya sekarang memfasilitasi produk-produk di Patok di Skyfu kita fasilitasi. Tapi di antara mungkin manfaatnya tujuan harus memiliki IMK itu apa Pak? Legalitas ya. Legalitas dari usahanya. Ya. Termasuk kita juga mencoba untuk mencarikan PIRT. Ya betul. PIRT itu kan, nah itu pun kadang-kadang kalau saya nggak ada, kalau saya senggang waktu, saya damping itu masyarakatnya, saya damping mereka. Terus ya sekarang kita dampingi sekarang adalah UMKM kaitannya dengan toko penjualan. Nah ini saya sudah manggil kemarin sudah beberapa fasilitasi kita dengan toko yang di mana, yang di Sambil Pitu tuh itu pula sudah juga. Yang terakhir saya di Demang Mall itu juga sudah produk masuk sana. Bahkan tadi saya juga umumkan, Bapak Ibu yang punya produk belum, silakan masuk Demang Mall, nanti bilang saya minta. Itu jadi sudah ada banyak sekali ternyata inovasi adungan dari Pak Panewu yang intinya bagaimana mendorong masyarakat untuk bisa berdaya saing begitu kan, punya kreativitas agar ke depan masyarakat itu lebih sejahtera dengan kehidupannya begitu. Maka tadi kan ada one person one product, one co-person ini bagaimana koperasi di desa minimal di RT kan ada simpan pinjam, itu bisa membantu. Makanya saya menghadap deklarasi anti rentenir itu, saya melawan karena memang fakta di lapangan warga saya itu pinjam 200, terimanya 180, kembalinya 240. Dan satu orang bisa pinjam sampai 5. Yang terjadi adalah perceraian, kemudian jual tanah, nggak pertanggungan, ada 3 kapling, bahkan saat ini juga ada yang sudah jual lagi. Dan kemarin ada yang mau cerai, akan bisa saya tutupi 2 yang mau cerai, yang sudah kita cegah, yang 1 sudah cerai tapi bisa harus kembali. Itu jadi itu meskipun juga tidak mudah ya, mesti saya banyak lawan, terutama yang rentenir itu mesti dia nggak suka dengan saya. Luar biasa. Tapi saya soalnya itu penyakit masyarakat ya Pak. Ya itu. Di banyak Panemon seperti itu juga. Ya makanya. Tapi kepedulian dari pemangku kadang-kadang masih kurang. Dan itu masalah-masalah yang biasa, kalau dibiarkan makin lama ya makin mencari masalah. Makanya saya mengenai masalah-masalah sosial seperti itu. Beberapa bank yang saya gandeng, baik itu
UPK, Iya. BRI, BPD pun sering. Koordinasi mulai juga yang akhirnya ini bulan besok mintanya dari BRI juga akan menyalakan core-nya itu, minta basis saya pun siap mengulang. Jadi wis beda dengan beda saya kalau. Ya, alhamdulillah. Terus begini Pak, ini mungkin terkait dengan program kita ya. Di apa? Di misalnya sekarang di Patok sendiri, kalau angka pernikahan dini itu gimana Pak? Masih ada nggak? Pernikahan dini cukup banyak. Banyak. Saya aja lah, saya nggak nutup aja. Iya. Terus sebenarnya yang sudah Bapak upayakan, terus harapan-harapan kedepannya apa coba? Saya tuh sudah gandeng dari FMKP, jadi punya forum masa kecamatan Patok. Jadi mahasiswa di Patok kita buat paguyuban. Kami juga punya paguyuban namanya Pedagang Cilok. 70 anggota pedagang cilok. Yang kerja yang operasional di Patok kita punya, baik itu dari yang rumahnya dari luar Patok, atau yang itu kita buat paguyuban. Itu setahun sekali minimal itu kita ada kumpulan. Gitu. Nah kembali ke pernikahan tadi, ke yang awal tadi berkenaan dengan FMKP pernikahan, ya kebanyakan mereka ini memang belum siap. Iya. Bahkan ada yang sampai hamil dan sebagainya. Sehingga saya asal kesini pasti saya suruh dia Pancasila sama lagu nasional. Itu pun banyak nggak bisa. Begitu sampai sini dia udah mulai tegang tuh, hanya Anda harus bisa Pancasila. Pancasila satu itu kuali-wali. Apalagi suruh lagu nasional, lagu Baduno itu apalagi itu kuali-wali banyak. Yang terakhir nggak bisa nyanyi, akhirnya tak suruh nembang Jawa akhirnya, seorang sinden ya bisa akhirnya. Tapi saya paksa akhirnya dia bisa, karena bagaimana saya menumbuhkan rasa cinta nasionalisme. Iya. Saya nggak peduli itu aparat ada yang sama saya suruh gitu. Nggak keluar kita, ayo terus ya. Ada karena waktu baru-baru perang itu kita nyidang di depan, waktu aparat itu ada ya bisa-bisa ya. Harapan ke depan Pak Manewo untuk apa? Untuk menekan angka pernikahan ini gimana? Ya, salah satunya adalah tips saya adalah ya harus ada kegiatan pemuda. Tanpa kegiatan itu pun meskipun akan hanya nganggur, kan kembali lagi kan ini kawin tadi. Betul. Jadi peran serta orang tua, peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, makanya bisa ada FMKP itu salah satu cara bagaimana mereka mencegah. Dan FMKP itu dulu sering ke sekolahan, sering ke pemuda kita ajak memberikan edukasi. Ya, termasuk KKN pun saya edukasi, dorong diusahakan untuk tidak nikah dini. Itu salah satu itu. Termasuk melewat khotbah Jumat. Karena saya minta ke khotbah Jumat atau mungkin risalah dari gereja saya minta untuk biasa nih Pak masukkan sama ini. Maksud itu berat ya. Pokoknya semua permasalahan di apa ya, diimplementasi dan dicarikan solusinya gitu ya. Ya, solusinya tapi tidak tapi meminimalkan. Kalau mengentaskan tidak bisa saya. Itu kan tetap akan muncul, cuma bisa dikurangi gitu ya. Ya, bisa dikurangi. Yang penting insya Allah kalau kita ikhlas lah, kita enjoy aja gitu ikhlas. Gak mikir apa enggak itu ya. Kita ikhlas saja udah.